teman-teman, saya Krisda. Saya Rahmatiawati. Saya Safira Zahra. Nama saya Kansana Hirani Srina. Kami akan menyajikan materi mengenai pengertian ilmu-ilmu sosial yang meliputi antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan psikologi sosial. Pengertian ilmu sosial. Menurut Lavdah Rindorf dalam Supardan, ilmu sosial adalah suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Sedangkan menurut Zegros, ilmu sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memfusatkan pada manusia sebagai bagian dari masyarakat dan kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Jadi, sederhananya ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang ilmu sosial yang pertama, yaitu antropologi. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia dan evolusinya. Dikutip dari Cambridge, antropologi adalah studi tentang ras manusia, budaya, dan masyarakat dan perkembangan fisiknya. Dalam Ensiklopedia Britannica, antropologi adalah ilmu kemanusiaan yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek mulai dari biologi dan sejarah evolusi Homo sapiens hingga ciri-ciri masyarakat dan budaya yang secara tegas membedakan manusia dari spesies hewan lain. Menurut Konrad Philipp Kotak dalam Antropologi The Exploration of Human Diversity, antropologi adalah ilmu yang mempelajari keragaman manusia secara holistik meliputi aspek sosial budaya, biologi, kebahasan, dan lingkungan dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan di masa yang akan datang. Menurut David E. Hunter dalam The Study of Anthropology, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Menurut William A. Haviland dalam Cultural Anthropology, antropologi adalah studi tentang umat manusia berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Menurut Frank Robert Vivello dalam Cultural Anthropology Handbook, A Basic Introduction menjelaskan antropologi adalah ilmu mengenai manusia, menelaah manusia secara budaya biologi. Menurut Simon Coleman dan Helen Watson dalam Introduction to Anthropology menerangkan antropologi sebagai kajian tentang manusia dan masyarakat baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, yang sedang berkembang maupun yang sudah punah. Alfred Louis Queber dalam Antropologi mengatakan antropologi adalah ilmu yang paling humanis dan humaniora yang paling ilmiah. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup antropologi. Antropologi budaya atau antropologi sosial mempelajari asal mula, sejarah, dan perkembangan kebudayaan manusia. Ilmu ini lebih cenderung mempelajari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan tujuan, nilai, pandangan terhadap realita, dan penyesuaian lingkungan dengan kelompok lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu arkeologi. Arkeologi mempelajari dan menginterpretasikan peradaban dan kebudayaan yang berasal dari kehidupan masa lampau untuk mempelajari perilaku budaya masa lampau.
Seorang arkeologi mengumpulkan dan mempelajari materi budaya peninggalan manusia di masa lampau. Dasar pemikiran cabang ilmu arkeologi adalah bahwa setiap kebudayaan memiliki simbol-simbol yang digunakan untuk mengingatkan mereka pada saat itu. Arkeologi berupaya mempelajari simbol-simbol tersebut untuk mempelajari perilaku. Antropologi fisik atau biologi mempelajari aspek-aspek biologi secara natural dan evolusi pada manusia baik pada masa lampau maupun saat ini. Sehingga pada dasarnya ilmu ini adalah ilmu biologi, sehingga terdapat beberapa pihak yang mengatakan biologi adalah cabang dari antropologi. Baik, kita masuk ke sosiologi. Yang pertama A. Pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat dan ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata lain sosius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir Ensiklopedia Britannica 2015, sosiologi adalah ilmu sosial mempelajari masyarakat, interaksi dan proses melestarikan dan mengubahnya. Berikut definisi sosiologi dari berbagai tokoh. Yang pertama dari Karl Marx. Karl Marx dalam The Communist Manifesto mempercayai bahwa sosiologi bisa melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Dia yakin bahwa sebenarnya masyarakat harus dibebaskan dari sistem kapitalis. Yang kedua yaitu Rucek dan Warren. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang selanjutnya, menurut William F. Ogburn dan Mayer F., sosiologi adalah penelitian secara ilmiah tentang struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Selanjutnya, sosiologi menurut Mark Weber, Selo Sumarjo, dan Paul B. Harton. Yang pertama, Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Menurut Selo Seumarjan dan Seoloman Soumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Selanjutnya Paul B. Harton, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Selanjutnya, Syorjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. William Carnboom, sosiologi adalah suatu ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial, anggota dan menjadikan masyarakat dan bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Selanjutnya yaitu Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang terlibat dalam pengaruh sistem itu. Dari beberapa definisi di atas, dapat disederhanakan, sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, dan bersifat umum. Selanjutnya yang B, ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari 3 aspek sebagai berikut. Sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, misalnya gejala geografis, gejala biologis, dan sebagainya. Sosiologi juga mempelajari ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. 2 orang sosiolog Indonesia yaitu Selo Sumarja dan Seolaiman Sumardi menjelaskan lebih rinci pemahaman mengenai sosiologi. Menurut mereka, sebagai ilmu kemasyarakatan, sosiologi mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur pokok dalam masyarakat itu meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma kemasyarakatan, lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan dalam masyarakat. Selanjutnya, proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.
Misalnya pengaruh timbal balik antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara hukum dengan kehidupan beragama, antara aspek kehidupan beragama dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Menganalisis cara hidup dan bergaul manusia perlu dipelajari sifat-sifat biologis manusia, seperti perasaan lapar, sakit, takut, dan kebutuhan yang lebih banyak diatur oleh peradaban masyarakat. Kemudian cabang-cabang sosiologi sebagai berikut. Yang pertama, kriminologi, mengkaji tindakan kriminal dan penyebabnya serta usaha-usaha pengembangan berbagai metode pencegahan kejahatan. Yang kedua ialah demografi, mempelajari bentuk, komposisi, dan persebaran populasi manusia. Yang ketiga, kita masuk di ekologi manusia. Ekologi manusia mempelajari struktur lingkungan perkotaan dan pola-pola penempatan dan pertumbuhan penduduknya. Yang keempat, yaitu ekologi politik, mempelajari cara-cara seseorang mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam suatu sistem politik, termasuk munculnya berbagai gerakan politik. Yang kelima, kita masuk psikologi sosial, mempelajari tingkah laku sosial yang dilakukan oleh individu dan hubungannya dengan individu lain dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, sosiolinguistik, mempelajari cara manusia menggunakan bahasa dalam berbagai situasi masyarakat. Secara etimologis, politik berasal dari kata politis bahasa Yunani yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti politis warga negara, politikos kewarganegaraan, atau civis dan politehne kemahiran politik, dan politik epistem ilmu politik. Roger F. Soltau, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Osip K. Fleckting, ilmu politik yaitu ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan beserta sifat dan tujuan gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat memengaruhi negara. Di balance, ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Ishwar, ilmu politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Profesor Muhammad Yamin, ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan masyarakat, mempelajari masalah kekuasaan dalam masyarakat, sifat hakikatnya, dasar-dasarnya, proses-proses kelangsungannya, luas lingkungannya, dan hasil akibatnya. Paul James, ilmu politik merupakan sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara, begitu juga prinsip-prinsip pemerintah. Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan ruang lingkup politik. Negara hadir sebagai lembaga yang mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban. Kekuasaan merupakan konsep dasar yang paling banyak digunakan dalam melihat apa itu politik. Secara umum, kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya sehingga orang atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. Pengambilan keputusan decision making, ilmu politik menurut Obsternane adalah the process of making government policies. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik memberikan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Kebijakan publik berbeda dengan konsep pengambilan keputusan decision making yang menekankan pada proses kebijakan. Polisi atau bilis adalah hasil atau outputnya. Kajian kebijakan publik ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama. Distribusi dan alokasi nilai. Nilai adalah sesuatu yang diidealkan, diinginkan, dan dianggap berharga. Nilai tidak selalu berupa materi seperti uang, rumah, tanah, atau lainnya. Nilai bisa berupa hal-hal yang bersifat abstrak seperti keadilan, rasa aman, kebebasan beragama, dan memiliki keyakinan kebebasan berpendapat, hasil pembangunan, dan demokrasi. Pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan approach dalam ilmu politik adalah sebuah kriteria atau tolak ukur dalam menyeleksi data yang relevan atau digunakan dalam kajian dan ruang lingkup ilmu politik. Psikologi sosial. Itu di sini ada pengertian-pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama ada Huber Bonner menyatakan psikologi sosial yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Shaw and Costanzo menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan rangsangan sosial. Kimball Young menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan studi tentang proses interaksi individu. Sherif Bersaudara menyatakan dalam bukunya berjudul An Outline of Social Psychology, yaitu psikologi sosial, ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan situasi-situasi perangsang sosial. Selanjutnya, ada Gordon W. Allport menyatakan bahwa psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengerti bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku individu dipengaruhi oleh kenyataan atau kehadiran orang lain. Selanjutnya, ada Joseph E. McGrath menyatakan bahwa psikologi sosial adalah ilmu yang menyelidiki perilaku manusia yang dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan, dan lambang dari orang lain. Selanjutnya, ada Sickert and Beckman menyatakan bahwa ilmu psikologi sosial
merupakan ilmu yang mempelajari individu dan konteks sosial. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya di sini terdiri dari 11, yaitu yang pertama ada persepsi sosial, pemahaman mengenai orang lain dan dampaknya pada perilaku kita. Yang kedua ada kognisi sosial, berpikir mengenai orang lain dan lingkungan sosial. Yang ketiga ada sikap, melakukan penilaian mengenai orang lain. Yang keempat identitas sosial, memantapkan jati diri. Yang kelima prasangka dan diskriminasi, memahami penyebabnya dan akibatnya terhadap kelompok. Yang keenam ada perilaku prososial, memberi bantuan pada orang lain. Yang ketujuh ada kepemimpinan kemampuan, yaitu mempengaruhi orang lain atau bawahan. Yang kedelapan ada perilaku agresif, perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain. Yang kesembilan ada pengembangan diri atau self pembentukan diri, yaitu hasil interaksi dengan orang lain. Yang ke-10 ada hubungan antar kelompok, yaitu konflik antar kelompok, kompetisi, dan kooperasi. Yang terakhir ada dinamika kelompok. Perubahan sikap anggota kelompok disebabkan oleh interaksi antar anggota kelompok.